Dua warga negara Indonesia yang positif virus corona merupakan warga Depok, Jawa Barat dan saat ini sedang menjalani perawatan di RSPI Sulianti Saroso. Saudara-saudara, hari ini kembali kami akan menyampaikan update data yang kita himpun sejak pukul 12.00 WIB. Jumlah hotel di Indonesia terpaksa tutup akibat sepinya pengunjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya selaku General Manager hari ini akan memimpin diskusi yang membahas tentang situasi pandemi yang terjadi di negara kita dan sangat berdampak bagi hotel kita, yaitu COVID-19. Situasi pandemi ini merubah segala kegiatan bisnis, perilaku pegawai, manajemen, dan bahkan operasional hotel kita. Sebelumnya, kita akan mengumpulkan laporan-laporan terlebih dahulu dari seluruh manajer departemen yang hadir dalam diskusi hari ini. Silakan yang pertama Fatma selaku Accounting Manager. Baik, selamat pagi Ibu Safa dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan saya Fatma, perwakilan dari Accounting Department. Hari ini saya akan menyampaikan laporan dari Accounting Department. Seperti yang kita ketahui bersama, wabah COVID-19 ini sangat mempengaruhi bagi industri pariwisata termasuk hotel kita. Revenue yang kita dapatkan menurun drastis hingga 90% dari hari biasanya. Saat ini, hotel kita mengalami kerugian yang cukup besar akibat dari pembatalan bangkit event order padahal dana untuk pembelian stock equipment BEO telah terbayar. Dan hotel kita kesulitan untuk pembayaran gaji pegawai untuk bulan depan. Demikian laporan saya dari Departemen Accounting. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Fatma. Selanjutnya, Ayla sebagai Front Office Manager, silakan memberikan laporan-laporan data-data dari Front Office. Baik Ibu Safa, terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Perkenalkan nama saya Ayla Iza, saya dari Front Office Department. Hari ini saya akan menyampaikan laporan dari pihak Front Office. Seperti yang kita ketahui, di wabah COVID-19 ini sangat mempengaruhi industri pariwisata seperti hotel kita. Dan kita dari pihak Front Office sendiri sangat kewalahan dikarenakan dari sekian banyaknya reservasi, kita telah menemukan banyaknya pemesanan kamar yang telah di-cancel ataupun dibatalkan, sehingga menyebabkan okupansi kamar kita ataupun okupansi hotel kita semakin turun-menurun dari hari ke hari, minggu ke minggu, ataupun bulan ke bulan. Akan tetapi kita sendiri memiliki solusi dengan cara kita menjual kamar dengan harga promo untuk stay selama 1 bulan, dan untuk pembayarannya di muka. Jadi seperti untuk solusi kita. Demikian untuk laporan kami. Terima kasih semuanya. Terima kasih Saudari Ayla. Selanjutnya akan disambung oleh Rian selaku Public Relation Hotel kita. Apakah ada masukan atau ada opini-opini yang sudah didapat dari masyarakat? Ya, sebelumnya terima kasih Ibu Safa telah memberikan saya waktu untuk berbicara. Sebagai PR hotel kita, saya ingin memberikan laporan bahwa memang sudah beberapa tersebar opini publik di masyarakat bahwa mereka ingin melakukan karantina mandiri di rumah. Nah, tapi tidak hanya karantina mandiri di rumah, ada juga beberapa dari mereka yang menginginkan karantina di hotel, karantina mandiri di hotel. Mungkin ini nanti bisa menjadikan suatu gagasan di hotel kita bagaimana caranya kita bisa memberikan mereka suatu layanan untuk karantina di hotel, karantina mandiri di hotel seperti itu. Lalu untuk teman-teman karyawan sendiri, kami juga mendapatkan laporan bahwa mereka sedikit terbebani dengan adanya pandemi ini, di mana mereka kesusahan untuk bekerja karena adanya work from home dan juga PSBB seperti itu. Nah, mungkin nanti bisa kita olah informasi ini bagaimana caranya kita agar nantinya teman-teman karyawan ini bisa semangat lagi bekerja meskipun dalam suasana work from home maupun PSBB seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Saudara Rian. Sepertinya mendengar opini-opini publik yang sudah disampaikan barusan dan melihat situasi pandemi seperti saat ini, kita akan menerbitkan kebijakan-kebijakan baru. Dan mungkin untuk Saudara Alfi sebagai HRD bisa segera diproses apa yang sudah disampaikan oleh Saudara Rian
Dan silakan untuk Saudari Alfi menyampaikan laporan dari bagian HRD. Baik, kami selaku tim HRD akan menanggapi keluhan para karyawan yang telah disampaikan oleh Saudara Rian selaku Public Relation tentang adanya keluhan karyawan yang merasa stres atau bosan dengan work from home. Jadi begini, memang pada kondisi seperti ini sangat tidak memungkinkan untuk para karyawan tetap masuk kerja dan bekerja di kantor secara bersama-sama. Karena hal tersebut dapat memicu adanya penularan COVID-19, mengingat kita tidak tahu para karyawan itu habis dari mana, kemudian melakukan apa, bertemu siapa, seperti itu. Nah, jika ruangannya disetting untuk menerapkan social distancing, tentunya itu juga akan memakan tempat yang cukup banyak di hotel kita. Nah, oleh karena itu, tim HRD untuk menanggapi hal tersebut mungkin akan membicarakan dan mendiskusikan kembali soal shift mingguan. Jadi nanti beberapa karyawan akan datang satu minggu itu mungkin 1, 2, atau 3 kali guna mencegah mereka mengalami stres karena bekerja di rumah terus. Jadi mereka akan masuk kantor tapi tidak full satu minggu, mungkin satu minggu hanya 1, 2, atau 3 kali saja. Seperti itu. Jadi kan memang berbeda departemen-departemennya itu. Kalau mungkin departemen housekeeping itu mereka bisa tetap bekerja setiap hari. Karena pada dasarnya mereka sudah bekerja di sectionnya itu sendiri-sendiri, jadi satu orang, satu kamar, seperti itu. Kemudian selanjutnya terkait dengan rencana kesiapsiagaan hotel kita untuk mencegah penularan COVID-19 ini, tim HRD juga sudah merencanakan untuk adanya beberapa program-program seperti penyemprotan disinfektan secara rutin, kemudian pemantauan karyawan yang baru saja pulang dari dinas luar negeri atau luar kota, kemudian menyuruh mereka untuk mengisolasi diri selama 14 hari dan tidak masuk kerja atau bertemu dengan siapapun selama 14 hari untuk memastikan bahwa mereka benar-benar tidak terinfeksi virus COVID-19. Kemudian kita juga menerapkan adanya pengukuran suhu untuk setiap orang yang akan masuk ke hotel kita. Kemudian adanya pengantaran makanan, jadi tidak ada lagi sarapan-sarapan bersama, jadi setiap makanan itu akan diantar ke kamar masing-masing. Kemudian juga kita akan benar-benar melarang karyawan yang merasa badannya kurang enak, terutama yang merujuk pada gejala-gejala COVID-19 untuk tetap di rumah. Jadi tidak usah bekerja saja, tetap di rumah sampai mereka benar-benar sehat, baru bisa kembali bekerja, seperti itu. Baik, selanjutnya kita juga akan memberhentikan pegawai casual dan membuka peluang untuk orang yang ingin magang dan mendapatkan sertifikat magang di hotel kita secara luas. Dan tentunya untuk rekrutmennya tetap menerapkan social distancing yang sangat ketat, jadi dengan online saja, berbasis online semuanya, seperti wawancara melalui telepon, atau melalui Zoom atau Google Duo, agar bisa melihat wajah calon orang yang akan magang di hotel kita. Kemudian kita juga menerapkan beberapa syarat-syarat lagi terkait dengan rekrutmen staf atau karyawan magang. Seperti pelampiran dokumen-dokumen itu kita juga memperketatnya, karena kan sekarang sistemnya online, jadi tidak dapat secara langsung kita melihat bentuk dokumen atau bentuk identitas calon pegawai yang akan masuk di hotel kita. Jadi kita menerapkan secara ketat pemeriksaan terkait latar belakang seorang pegawai atau karyawan yang akan berada di hotel kita, bekerja dengan kita, seperti itu. Baik, saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan selaku HRD. Kami menerima semua keluhan dari tamu maupun dari karyawan, dan nanti kami akan mendiskusikannya dengan tim apabila memang benar-benar ada sesuatu yang harus didiskusikan. Kemudian kami juga membuka saran dan kritik seluas-luasnya dari departemen lain maupun dari tamu terkait kebijakan yang telah kami buat dalam penanganan kesiapsiagaan pandemi COVID-19 ini. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih untuk Saudari Alfi. Selanjutnya disambung oleh Saudara Fareza selaku SPV Sales Marketing kita. Apakah ada saran-saran program baru yang akan dimunculkan dengan situasi pandemi seperti saat ini? Baik, terima kasih Bu Safa selaku General Manager dari hotel kami. Selamat pagi untuk rekan-rekan dan staf yang lainnya. Di sini saya selaku Supervisor dari Sales and Marketing akan memaparkan 2 rencana yang akan kami bawa. Jadi, hotel kami harus selalu survive demi menghadapi pandemi COVID-19 ini. Di pandemi 19 ini banyak membawa dampak yang sangat signifikan tentunya di hotel kami. Kami harus selalu siap dan telah menyiapkan strategi dan solusi tentunya untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Di sini hotel kami akan membawakan 2 promo.
Hotel kami nantinya akan memberikan 2 promo khusus bagi konsumen yang ingin menyewa kamar dengan tarif murah selama masa penanganan COVID-19 ini, yaitu ada Stay Longer Package dan Quarantine Package. Tentunya di masa pandemi COVID-19 ini banyak orang yang memilih untuk tinggal sendirian untuk sementara waktu dengan alasan mereka tidak ingin membawa risiko kepada keluarga mereka, kepada orang yang rentan terhadap virus COVID-19 ini. Begitu pula dengan orang yang melakukan work from home beberapa bulan akhir ini. Orang yang melakukan WFH di rumah terus-terusan juga akan mengalami kebosanan. Jadi nantinya kami akan memberikan promo khusus bagi orang pekerja WFH yang ingin melakukan work from hotel di hotel kami dengan tarif yang murah. Kami nanti akan memberikan promo khusus yaitu Stay Longer Package yang nantinya di sana mereka bisa melakukan WFH yaitu work from hotel. Selanjutnya ada Quarantine Package. Promo ini memang diberikan kepada konsumen atau tamu yang ingin melakukan karantina mandiri. Tentunya hotel kami nanti telah menyiapkan berbagai fasilitas pendukung untuk paket ini, promo ini. Ada penyediaan masker, rapid test, dan sebagainya untuk menopang self-quarantine para tamu. Namun, paket tersebut juga harus diiringi dengan banyak pertimbangan, terutama dari segi kebersihannya. Langkah preventif yang diambil dari hotel kami ketika tamu hendak masuk hotel, tersedianya wash basin, bilik disinfektan, dan adanya hand sanitizer itu harus diterapkan kepada tamu yang ingin memasuki hotel kami. Protokol kesehatan itu juga diikuti dengan pengaturan tempat duduk, pembersihan secara berkala untuk area publik. Setiap 1 jam sekali area publik dibersihkan seperti lift, tombol-tombol, gagang pintu, selalu dibersihkan. Tujuannya, kuman atau virus bisa langsung dibersihkan dengan desinfektan sesuai aturan Kemenkes. Sejak memasuki area hotel, semua pengunjung diwajibkan memakai masker. Begitu pula semua pekerja yang ada di hotel ini. Protokol itu harus dilakukan secara ketat di hotel kami nantinya. Dan yang terakhir, kami akan memberikan salah satu pelayanan yang baru kami hadirkan di masa pandemi COVID-19 ini, yaitu mengantarkan makanan kepada masing-masing kamar tamu. Jadi nantinya tamu di sini tuh merasakan benar-benar aman karena untuk sarapannya tidak perlu langsung pergi ke restorannya. Hanya cukup pesan di kamar melalui kamar, makanan nanti diantar ke kamar mereka masing-masing. Dan kami juga menghadirkan menu khusus selama pandemi ini, yakni Corona Go Away. Corona Go Away yaitu sejenis minuman empon-empon yang kami berikan secara gratis kepada tamu yang melakukan reservasi secara langsung di hotel maupun lewat aplikasi seperti Booking Online, Tiket.com maupun Traveloka. Adapun yang lainnya juga. Nanti kami akan memberikan minuman tersebut secara cuma-cuma kepada tamu yang menyewa di hotel kami nanti. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai strategi atau solusi yang kami berikan untuk hotel ini demi survive di masa pandemi COVID-19 ini. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Fareza. Saran-saran program yang sudah disampaikan tadi sangat bagus-bagus sekali. Dan selanjutnya dilanjut oleh Cindy selaku F&B Manager. Apakah ada kebijakan baru yang akan dilakukan dengan adanya situasi seperti saat ini? Terima kasih Ibu Safa selaku General Manager. Sebelumnya perkenalkan nama saya Cindy. Selaku F&B Manager, ingin memberikan pendapat atau rencana yang dapat kami lakukan pada saat pandemi seperti ini, khususnya di bidang food and beverage. Yang pertama, kami membutuhkan beberapa tenaga kerja lagi, khususnya sebagai cook helper dan waiter. Dengan adanya promosi yang dilakukan oleh sales marketing tentang penawaran karantina mandiri dan bisa mencapai target, okupansi hotel tidak ada bedanya dengan hari-hari biasa, bahkan bisa lebih meningkat. Sehingga kami membutuhkan tenaga kerja tambahan seperti cook helper untuk membantu di setiap section di kitchen dalam mempersiapkan dan mengolah makanan tamu. Dan juga membutuhkan waiter lebih untuk mengantarkan makanan dan minuman ke kamar tamu
dengan menerapkan physical distancing dan menghindari kerumunan. Jadinya seperti room service ya. Kemudian yang kedua, divisi kitchen akan membuat daftar makanan sehat sehingga dapat meningkatkan imun tubuh tamu yang berbeda setiap minggunya agar tamu tidak bosan. Kemudian yang ketiga, waiter akan memberikan doorknob di setiap kamar tamu yang berisi opsi atau pilihan makanan yang kita sediakan untuk tamu. Kemudian tamu tersebut menggantungkan doorknob di daun pintu kamarnya. Lalu beberapa waiter akan mengambil doorknob yang sudah diisi oleh tamu di setiap kamar sehari sebelum menu tersebut disajikan. Setelah itu, waiter merekap makanan yang tamu inginkan dari beberapa doorknob yang telah diambil. Kemudian rekapan tersebut disalurkan kepada divisi kitchen agar mempersiapkan semua bahan makanan yang dibutuhkan. Ya, saya juga mohon bantuannya kepada purchasing untuk menyiapkan dan mengorderkan bahan yang kita butuhkan dari divisi kitchen maupun divisi restoran. Kami akan setor daftar barang-barang yang kami perlukan setiap minggunya, bahkan bisa setiap hari juga. Ya, sekian pendapat dari saya selaku F&B Manager. Terima kasih atas waktunya dan mohon bantuannya. Terima kasih Saudari Cindy. Selanjutnya yang terakhir yaitu purchasing. Saudara Farel, silakan memberikan laporan list barang-barang yang akan dibeli dengan adanya program-program terbaru kita mengenai situasi pandemi seperti saat ini. Mungkin dari tim purchasing kita akan membeli hand sanitizer untuk para tamu dan untuk para pekerja yang ada di hotel. Lalu kita akan meminta outsourcing untuk menyemprotkan disinfektan di seluruh area hotel. Lalu untuk bagian restoran, kita tidak akan membeli banyak seperti sebelum pandemi karena pandemi berpengaruh pada budget kita. Jadi untuk bahan makanan kita akan meminta bantu para chef untuk menyebutkan list apa saja makanan yang direkomendasikan. Jadi dengan begitu kita akan tetap mengontrol budget kita. Terima kasih Saudara Farel. Saran untuk purchasing, tolong untuk barang-barang protokol kesehatan ditambah lagi dan dilengkapi lagi, dan untuk proses keluar masuknya barang-barang tersebut diperketat lagi agar terjaga higienisnya. Baik, saya sudah menerima seluruh laporan dari masing-masing departemen. Semoga apa yang sudah kita rencanakan dapat terlaksana dengan lancar, dan semoga situasi pandemi ini segera berakhir. Tetap taati aturan pemerintah, stay safe dan stay at home. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.